fokus kan adalah gimana, oke, gimana cara cari target market yang tepat buat kita yang mau jalanin bisnis nih. Oke, mantap banget. Oke, teman-teman boleh disimak ya. Jika ada hal yang perlu dicatat karena nanti di ujung akan ada sesi pertanyaan. Jadi siapkan pertanyaan terbaik. Dan jangan lupa abadikan momen webinar malam ini karena nanti teman-teman akan mendapatkan GoPay ketika teman-teman mengupload webinar kita dengan caption yang menarik atau apapun itu yang membuat kita tertarik untuk bisa memilih teman-teman dan nanti dapatkan GoPay gitu ya dari kami. Jadi jangan lupa abadikan di sesi malam ini, upload di Instagram techstartner.id. Begitu ya. Oke, baik Bang Niko, kita mulai aja ya malam ini, sesi malam ini. Oke, oke, ya. Jadi mungkin untuk hari. Ya, jadi saya ucap hari ini mungkin Bapak dan Ibu untuk AM harus untuk gimana sih cari pasar yang tepat untuk bisnisnya kita yang mau bikin bisnis kalau lagi tertarik nih untuk buka usaha. Nah, mungkin di sini saya akan langsung share screen aja untuk materi hari ini. Oke, udah kelihatan untuk PPT-nya? Ya. Oke, nah mungkin untuk sesi ini kita bisa interaktif ya. Jadi nah, langsung bisa ngobrol aja di eh, meeting chat ini. Kita mungkin langsung aja untuk topik kita malam hari, yaitu topiknya adalah target omset. Nah, gimana sih kita bisa menemukan yang tepat untuk bisnis kita. Nah, tapi sebelum itu aku sedikit pertanyaan ya teman-teman. Teman-teman, ini aja ya. Nah, ini bisa dijawab. Benar kan pasti menurut teman-teman dulu ayam atau telur? Mungkin boleh dijawab di kolom chat. Kira-kira lebih duluan mana nih? Ayam atau telur dulu? Boleh, boleh dijawab, dijawab. Ayam, oke. Ayam, oke. Nah, jadi ini mungkin pertanyaan yang dari dulu menimbulkan perdebatan gitu ya. Ayam atau telur dulu gitu. Nah, kalau aku sempat baca-baca di internet sih katanya sih telur dulu ya. Nah, cuman itu sebenarnya ya mungkin nggak terlalu penting buat resume kita. Cuman ketika kita bilang target pasar atau target market, itu menjadi salah satu yang sangat penting banget di dalam bisnis. Bahkan itu menjadi lebih penting dibandingkan kita menentukan produk apa yang kita mau jual. Jadi kita harus menentukan dulu sebenarnya kepada siapa kita mau jual produknya kita. Nah, mungkin aku akan lanjut. Oke, tapi sebelum perkenalan dulu. Jadi ya nama aku Niko Setiawan Andy. Di sini aku sebagai founder dan CEO dari Startner, di mana ya kita udah bantu banyak UMKM. Kurang lebih ada 50 lebih UMKM yang saat ini kita bantu dari berbagai macam bidang seperti food and beverage, travel, digital agency, education, dan fashion. Ya, aku juga punya experience cukup lama dari di sebagai product manager dan juga aku dulu pernah berkecimpung di dunia travel sebagai CEO dari Travelpedia. Oke, nah kita langsung masuk selanjutnya. Jadi di sini ada beberapa alasan kenapa sih bisnis itu fail. Ini menurut Investopedia ya. Jadi ini udah cukup eh, kredibel lah, udah cukup bisa dipercaya. Nah, di sini ada 6 alasan kenapa bisnis itu fail. Jadi sebenarnya ada masih banyak lagi, tapi di sini ada 6. Nah, di antaranya ada tidak bisa memenuhi kebutuhan, terus juga bisnis plan yang buruk, ada eh, pengaturan keuangan yang buruk. Nah, untuk pengaturan keuangan ini nanti teman-teman bisa ikut di webinar selanjutnya. Itu kita sama Aspire. Aspire ini kalau teman-teman tahu Bank Jago, dia eh, jadi Aspire ini adalah Bank Jagonya Singapura. Jadi udah sangat berpengalaman banget nih untuk ngebahas tentang
finansial khusus untuk UMKM. Nah, terus yang keempat ada alasannya bad location, lokasinya yang buruk. Kayak misalnya contohnya kita jual jaket dingin tapi di pantai, kan nggak relevan gitu. Ya itu otomatis nggak laku. Nah, terus yang keempat, sorry, yang kelima itu alasannya adalah nggak fleksibel. Kita tahu sendiri kalau sekarang zaman terus berkembang, tapi kalau misalnya kita nggak bisa fleksibel dan nggak bisa ngikutin target market, otomatis ya bisnis kita juga bisa gagal nih. Dan alasan keenam adalah rapid expansion, di mana ya terlalu cepat bikin cabang itu juga nggak bagus. Nah, tapi hari ini kita bahas fokus bahas not satisfied. Banyak bisnis itu memulai apa sebenarnya kebutuhan atau belum apa yang sebenarnya mau solve. Nah, kenapa mereka nggak tahu? Nah, yang tahu market yang di atau yang dilayani mereka itu akan jadi fatal banget dan itu bahkan jadi alasan yang ditaruh nomor satu nih. Kenapa bisnis itu gagal? Nah, sebenarnya kenapa sih? Oh, nah jadi pusing gitu kan, guys. Nah, kita masuk sebenarnya apa sih tiga kesalahan umum ketika kita menentukan sebuah target market untuk bisnisnya kita. Nah, jadi kurang lebih ada tiga kesalahan umum di mana yang pertama adalah seringkali loh kita menargetkan semua orang. Nah, maksud aku di sini gimana? Aku ambil contoh simpel ya, kayak misalnya kita mau bikin bisnis barbershop atau tempat potong rambut. Nah, seringkali aku sering dengar gitu, kalau orang potong rambut, ini siapa? Ini siapa sih konsumennya? Nah, orang akan menjual orang yang punya rambut. Nah, dan target market kita begitu karena yang punya rambut itu banyak banget teman-teman. Ya, soalnya dan cewek itu kebutuhan udah beda-beda. Kebutuhannya pun juga beda-beda. Bahkan tentang bagaimana teman melayani mereka. Ada yang gak terlalu mendekorasinya dan sebagainya. Mereka memang menangani target market yang apa? Tapi ada juga dekor finance department karena memang mereka menengah ke atas. Jadi dalam kita ber atau potong rambut aja nggak bisa menarget kita rambut. Kita harus sespesifik mungkin. Karena kita tahu benar eh, itu apa dan siapa. Kita juga bisa menentukan nih, tempatnya harus bagaimana, harus seperti apa yang benar-benar mereka alami, target marketnya kita, dan juga ya bahkan sampai berapa duit atau berapa modal yang kita butuhin untuk melayani mereka gitu. Nah, kesalahan nomor dua apa? Banyak orang yang bahkan karena mereka menargetkan semua orang, akhirnya ujungnya apa? Mereka nggak bisa memahami nih sebenarnya kebutuhan sesungguhnya itu apa. Nah, ujungnya apa? Ujungnya bahkan orang juga nggak tahu daya beli dari pelaku berapa besar. Apakah yang dia jual itu memang punya market tersebut? Ya ujung-ujungnya produknya nggak bisa sustain dan bangkrut gitu teman-teman. Jadi ya dengan analogi tadi, eh, apakah yang lebih penting produk atau target market? Ya di sini kita bisa lihat ya sama-sama kalau yang lebih penting itu malah target market dulu. Kita harus menentukan target market atau konsumen siapa yang mau kita sasar nih sebelum kita menentukan produknya. Nah, gimana caranya kita bisa menentukan target market? Itu yang jadi pertanyaan kan. Nah, di sini aku akan share dua framework yang bisa kita gunakan untuk menentukan nih target marketnya dari bisnis kita itu siapa. Tadi kembali lagi kata kuncinya adalah semakin spesifik target marketnya kita, semakin spesifik dan semakin lengkap datanya, kita akan semakin akurat untuk meminimalisir
resiko kegagalan dari bisnisnya kita. Nah, tadi kenapa begitu? Karena gini, dengan kita tahu secara detail nih target marketnya kita siapa, kayak tadi kita ambil contoh potong rambut. Potong rambut yang menargetkan misalnya pria dengan pemasukan lebih misalnya lebih dari 10 juta. Nah, otomatis ketika kita mau bikin sebuah produk, tinggal tanya yang lagi ini. Aku mungkin masuk ke framework yang pertama. Framework yang pertama apa sih? Di sini ada namanya customer canvas, teman-teman. Nah, ini teman-teman boleh screenshot. Jadi, ini adalah satu framework yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan siapa target marketnya teman-teman. Nah, untuk menentukan target market, kita itu harus seakurat mungkin, harus sedetail mungkin. Nah, di sini aku mungkin bahas dari pertama adalah geografi. Nah, jadi geografi ini, itu tuh menentukan berdasarkan apa nih? Wilayahnya mereka di mana, terus apakah mereka atau di desa, bahkan iklimnya seperti apa, apakah negaranya kepulauan, dan sebagainya. Nah, jadi misalnya aku ambil contoh seperti ini. Tadi kita bahas tentang produk potong rambut. Nah, potong rambut untuk eh, penghasilan yang 10 juta ke atas. Berarti kan kita menargetkan konsumen menengah ke atas, menengah sampai menengah ke atas. Nah, otomatis dengan seperti itu, segmentasinya kita harus menentukan itu adalah di kota. Itu harus ditaruh di perkotaan. Terus juga itu kita bisa tentukan kira-kira ya kalau karena kita di Indonesia, tapi kalau teman-teman mau ada bisnis ekspor ya teman-teman bisa tulis di sini negaranya di mana. Terus iklimnya seperti apa sih? Apakah iklimnya itu cenderung panas ataukah dingin? Karena ini menentukan apakah ya kalau misalnya bisnisnya teman-teman punya store atau punya ya gerai, apakah harus ada AC? Apakah teman-teman nantinya dekornya harus seperti apa aja yang harus ada di store-nya? Itu ditentukan dari kanvas ini, dari geografi yang tadi teman-teman buat. Nah, untuk yang kedua adalah demografi. Demografi ini bicaranya udah lebih ke usia, gender, jenis kelamin, pendidikan, agama, pendapatan. Tadi pendapatan, ya pendapatannya itu range-nya seberapa banyak. Nah, untuk membuat demografi ini, aku sarankan bisa bisa lebih spesifik. Contohnya, misalnya usia 20 sampai 30 boleh nggak? Kalau misalnya kita targetkan seperti itu. Nah, sebenarnya sah-sah saja, tapi akan lebih baik kalau range umurnya tidak terlalu jauh. Jadi misalnya maksimal range umurnya misalnya 5 tahun. Kenapa? Karena tadi kalau misalnya kita targetkan 20 sampai 30, i- jadi itu udah melewati generasi milenial dan generasi Z. Kalau kita melewati dua generasi itu, otomatis habitnya mereka, caranya mereka tertarik sama sebuah service, itu udah berbeda. Nah, jadi kalau bisa, umurnya pun sespesifik mungkin. Nah, bisa nggak sih kalau misalnya kita bikinnya nih misalnya umur 25 sampai 30. Ternyata yang beli nanti banyakan umurnya 20 sampai 24. Bisa, jauh. Nah, cuman di saat awal tetap harus tentukan usia itu spesifik mungkin. Karena nanti ketika lagi kita bikin produk, kita kita, kita mau kita mau tanya sama mereka, kita hanya berdasarkan range usia dan gender tersebut. Namanya ini kanan ini agama ini cukup penting di sini. Kalau di Indonesia kan ada halal, ada yang non halal, kayak gitu. Dan juga tantangan ini menentukan apa daya belinya mereka. Eh, teman terus nantinya ini psikografi bicara tentang seperti apa sih mereka hobinya itu seperti contohnya misalnya tadi yang nah cyber ini kan mungkin ya
menarget ke pria. Otomatis gaya hidup apa sih pria ini gitu. Nah, jadi dari situ coba didetailkan di sini. Gaya hidupnya mereka pembisnis misalnya begitu. Terus mereka punya banyak waktu luang. Mereka rutin potong rambut. Nah, jadi ketika teman-teman mengolah itu, nanti bisa keluar di sini gaya hidupnya seperti apa. Minat dan hobinya mereka gimana. Itu gunanya buat apa? Gunanya misalnya tadi, ya, mereka tinggal akan masuk ke lingkaran pembisnis. Teman-teman bisa tawaran di situ. Jika nanti mau ngiklan, juga iklan fotografi yang teman-teman tadi. Selanjutnya, untuk sosiokultural ini tentang ya budaya mereka, sosialnya. Dan juga adat istiadat. Apakah eh, kayak istiadat dari suku tertentu yang mungkin ketika teman-teman mau menarget itu baru harus diisi. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya teman-teman nggak harus isi. Nah, selanjutnya itu adalah buying power. Nah, buying power ini bicaranya lebih tentang berapa besar sih daya belinya mereka. Nah, itu bisa dilihat dari mana? Dari tadi, berapa pendapatannya mereka, berapa banyak mereka rela untuk keluar keluar duit setiap bulan untuk membeli produk, untuk konsumsi kira-kira berapa banyak yang mereka rela untuk keluarkan. Nah, sisanya untuk market size, market share, dan market potensial ini, aku akan share di framework yang kedua. Nah, tapi sampai sini kurang lebih customer class yang harus kita detailkan itu nih. Jadi mulai dari geografinya, demografinya, psikografinya, dan sosiokulturalnya. Jadi empat ini sangat penting untuk menentukan seberapa seberapa dan siapa customer yang nantinya mau kita layani. Nah, ketika teman-teman tadi udah dapetin nih data ini, selanjutnya jangan-jangan ketika udah lengkap semua datanya, yang tadinya teman-teman mikir, oh produknya harus kayak gini-gini-gini nih. Ternyata ketika udah lengkap ini, ternyata produknya agak berubah haluan sedikit. Nah, itu yang sering sebenarnya dia alami sama pembisnis-pembisnis gitu. Nah, nanti ketika teman-teman udah jadi customer canvas ini, dan teman-teman udah tahu siapa yang mau dituju, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu adalah kita lakukan interview atau kita cari data kualitatifnya dengan nanti ada yang namanya user persona. Jadi bentuk user persona itu kurang lebih seperti ini. Ini untuk template banyak banget di Google. Jadi kita bisa detailkan tadi dari yang secara general yang tadi kita buat di Canvas, kita bisa lebih detailkan. Kita cari misalnya tadi umur 25, ya udah kita cari umur yang sekitaran 25 sampai 30, terus kita interview. Nah, apa sih yang di interview? Ya kurang lebih detailnya kayak ya umurnya berapa tadi, lokasinya di mana, edukasinya seperti apa, pekerjaannya dia ngapain, terus keluarganya bagaimana. Nah, di situ kita bisa menentukan. Nah, kita tanya lebih dalam lagi. Nah, jadi ketika udah menentuk bidang yang kita mau, misalnya, oke kita mau kita mau di bidang travel. Nah, mau bidangnya ada yang kita punya atau sebagai ya memang yang mau membuat bisnis. Nah, dari situ tanyain ketika tadi misalnya orang mau potong rambut, goalsnya itu apa sih? Apa sih yang mereka sebenarnya cari ketika mereka mau potong rambut? Nah, itu ditaunya dari mana? Dari kita ngobrol sama orangnya. Terus selama ini di tempat potong rambut yang mereka datengin, apa yang mereka yang bikin, dan yang terakhir ada nggak sih interest-interest lain atau kesukaan lain yang mereka kepingin? Jadi selain ini lebih bicara tentang hobi tadi. Jadi
Oh iya, untuk interestnya aku suka ini ngobrol sama orang. Nah itu bisa teman-teman tulis aja di situ. Oke, nah lanjut. Ini untuk framework kedua. Jadi kalau tadi teman-teman lihat di sini smart skill. Ini aku detailkan nih. Ini adalah Tam Samsung. Samsung ini bicaranya tentang seberapa besar sih sebenarnya market yang kita, ini menentukan sekali. Kalau misalnya nanti teman-teman mau cari investor, ini menentukan apakah bisnisnya teman-teman bisa diinvest atau enggak. Jadi si TAM Samsung ini kita mulai dari yang pertama adalah TAM atau total addressable market. Nah, di sini tuh seberapa maksimal potensial dari customer kita yang mau kita tuju. Nah, di sini aku akan ambil contoh untuk produknya adalah pasta gigi. Jadi kalau TAM dari pasta gigi itu kan pasti adalah semua orang yang, nah, orang kayak gigi itu. Tapi kalau bisa di sini kita detail customer comfort. Aku mau pasta gigi yang menargetkan untuk misalnya anak kecil. Nah, di sini tamnya udah didetailkan saja. Oke. Nah, jadi untuk misalnya pasta gigi untuk anak kecil, kan banyak ya brandnya. Seperti yang mungkin teman-teman udah tahu juga ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita untuk cari tahu banyak tamnya? Kita banyak melalui anak kecil di negara tertentu. Karena kan ya anak kecil itu kan juga ada range umurnya ketika mereka punya gigi di sekitar di umur berapa. Nah, di situ teman-teman boleh cari tahu nih datanya. Nah, datanya dari mana? Ya bisa dari BPS, GPT. Nah, jadi dari situ teman-teman tahu kurang lebih estimasi marketnya itu size-nya sebesar apa. Itu kita itu adalah serviceable addressable market. Di sini tuh lebih detail lagi. Jadi kalau tadi kan itu kita maksimal potensialnya berapa. Nah, kalau di sini itu lebih masuk lagi ke segmentasinya. Misalnya tadi teman-teman mau studi untuk market kelasnya berapa? Apakah menengah ke atas, belinya seperti apa? Atau mungkin bahkan ya di mana? Ini sama ini. Jadi misalnya tadi semua yang punya gigi, anak-anak di seluruh dunia. Kita kan ngomong total addressable market berarti market yang paling maksimum. Yang paling maksimum itu ya kapan seperti itu. Nah, let's say di sini misalnya 1 miliar. Bawahnya sama berarti apa sih? Langsung uh, ngisinya. Nah, yang misalnya di Jakarta dulu deh. Di Jakarta dulu tadi lagi tuh. Anak kecil di Jakarta sampai berapa? Nah, itu bisa dicari dengan segmennya itu seperti misalnya mereka setiap bulan. Sama. Nah, jadi itu yang benar-benar kita address. Pasti yang memang kita ibaratnya. Nah, di situ misalnya tadi dari 1 miliar, pas kita kecil lagi itu jadi 100 ribu misalnya. Nah, itu jadi sama yang kita. Nah, yang terakhir adalah SOM. SOM itu the serviceable obtainable market. Nah, itu bicara tentang apa? Nah, ketika kita membuat sebuah bisnis, itu kan kita nggak bisa melihat dari sisi, oh, target market ya udah berarti aku langsung ajar aja 100 ribu. Dikali harga produk 10 ribu misalnya gitu. Ya udah berarti aku bisa dapat segini. Nah,
kalau kayak gini, sorry, itu kan kurang relevan. Ini memperkecil menjadi sesuatu apa? Tadi case-nya, kalau kita punya, eh, kita mau bikin odol, tadi misalnya pasta gigi, nah kita harus lihat, oh kapasitas aku untuk produksi tadi dari 100.000, kapasitas aku untuk produksi ternyata cuma 1.000 setiap bulan. Nah berarti SOM di sini adalah 1.000. Jadi ini tuh adalah keadaan company kita yang saat ini. Kayak misalnya kita mau bikin cuci mobil di daerah A misalnya gitu. Nah, kita bisa terus di situ misalnya SAM di daerah Cengkareng itu misalnya berapa mobil. Ya, itu kurang lebih aja sih. Nggak harus exact numbers. Nah, di SOM-nya itu ngelihat kita kapasitas untuk nyuci setiap hari itu berapa mobil sih. Nah, di situ nanti teman-teman bisa ngelihat kalau SOM tersebut. Jadi ibaratnya kalau misalnya mau lebih lagi ya teman-teman harus tambahin kapasitas untuk menghasilkan produk atau jasa itu. Nah, jadi tadi dengan teman-teman tahu marketnya siapa, tahu seberapa besar marketnya, nah dari situ teman-teman udah bisa untuk jualan dengan tadi data yang dihasilkan dari market yang teman-teman mau targetin. Dan dari situ nanti produknya teman-teman juga bisa lebih akurat lagi dan meminimalisir terjadinya kegagalan. Aku mungkin kasih sedikit contoh. Jadi dulu aku kan aku di industri travel. Nah, jadi di industri travel ini itu dulu saingannya banyak banget. Saingannya banyak banget dan dari situ awalnya yang kita targetin itu ya kayak pada umumnya aja. Jadi memang itu cukup salah waktu itu karena belum tahu ini sebelumnya. Nah, jadi ya udah yang ditargetin adalah orang-orang ya yang kepingin ke tempat-tempat wisata yang terkenal-terkenal aja. Nah, di situ marketnya nggak masuk. Nah, akhirnya kita shifting marketnya. Kita shifting ke B2B. Jadi kita waktu itu nargetin untuk company gathering. Nah, ketika kita nargetin untuk company gathering, di situ puji Tuhan ya jadi works. Dan ya awalnya dari pemasukan itu susah banget setiap bulan, dari situ udah mulai nutup modalnya. Nah, habis dari situ kita mau shifting lagi. Jadi itu udah ada nih. Kita udah fokus untuk target market itu. Nah, selanjutnya kita buka lagi target market yang baru. Jadi pertanyaannya gini, apakah bisa nggak ketika kita udah nentuin satu target market buat bisnis kita, itu berubah target market? Jawabannya bisa. Jadi bisnis itu tadi, kita harus fleksibel dan kita harus bisa mudah untuk bisa targetin cowok. Ternyata yang beli kebanyakan cewek. Itu terjadi di beberapa eh, di merek parfum. Jadi ada beberapa merek parfum itu mereka awalnya targetin cowok. Bahkan sampai etalasenya udah bikin cowok banget lah. Kalau breakdown datanya itu cewek yang banyak, eh, yang beli selalu ada aja cewek. Nah, ketika mereka ya udah kayak mereka ubah konsepnya jadi untuk cewek, itu salesnya langsung naik 2-3 kali lipat. Jadi pertanyaannya apakah bisa berubah? Jawabannya bisa. Tapi teman-teman harus tetap punya target market awal yang kita mau sasar. Dengan kita tadi punya target market, kita baru bisa move on. Kita baru bisa tahu nih kira-kira ini works apa enggak sih. Nah, tadi dalam kasus travel yang dulu, setelah yang travel untuk company ini works, kita coba untuk shifting. Waktu itu kita tambahin lah target marketnya menjadi untuk anak-anak kuliah. Jadi waktu itu apa sih yang dilakuin? Ya, yang dilakukan anak-anak kuliah ini kepinginnya perginya kemana sih? Apa? Dan apa yang lagi tren destinasi wisatanya? Itu ya kita kasih berapa anak kuliah.
Akhirnya beberapa mereka itu yang short es. Nah, kita bikin produk, kita, beberapa kita berhasil kan, nah itu tuh pandemi. Nah, pandemi kok, that's it. Travel, that's it. Tuh, akhir kita. Nah, selanjutnya setelah kita tentukan target market kita di awal, kita iterasi dan juga tadi kembali lagi kita bisa shifting tuh target marketnya. Nah, ini ada beberapa tool untuk melihat kira-kira untuk membantu teman-teman untuk bisa kan topik-topik apa sih di yang lain kan terus teman-teman ajarin untuk bantu cari data tadi sama-sama dan juga seperti apa tapi tetap ya eh, kalau tanya ke target market teman-teman ajak ngobrol adalah ads 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 ini lebih simple dan bisa langsung memvalidasi kira-kira target market tadi itu benar apa enggak. Jadi tetap dengan tadi kita udah dapetin datanya, kita udah dapetin target marketnya siapa, teman-teman tetap harus tanya ke market itu. Jadi tadi harus komplit semua tuh dari customer canvasnya, user personanya, terus ya Samsung ini sebagai data pendukung, kira-kira berapa banyak potensi yang bisa teman-teman jual. Nah, jadi kurang lebih itu yang bisa aku bagikan ke teman-teman hari ini. Nah, nanti akan ada Google Form. Di situ teman-teman bisa isi evaluasi untuk webinar hari ini dan juga teman-teman bisa isi juga untuk mendaftar sesi konsultasi gratis. Nanti kita bisa lebih ngobrol-ngobrol secara one on one untuk ya kalau misalnya mau ngebahas topik ini juga bisa. Ya jadi feel free nanti untuk buat teman-teman yang mau konsultasi buat ngobrol-ngobrol lebih lanjut bisa isi Google Form itu. Nanti kita akan ya cek dan kita akan hubungi untuk ya kita konsultasi bareng. Kurang lebih itu yang bisa aku sampaikan hari ini. Thank you semua. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Terima kasih. Aku kembalikan ke misi. Baik, terima kasih Kak Niko Setiawan. Luar biasa sekali ya. Tadi singkat, cuman banyak banget esensi dan insight yang bisa kita dapetin ya. Memang ini eh, harapannya bisa memancing pertanyaan-pertanyaan teman-teman ya dengan presentasi yang disampaikan Kak Niko tadi. Oke, sepertinya tadi sudah ada pertanyaan ya dari Kak Amanda. Apa sudah dijawab ya Kak? Belum ya? Udah Oh tadi. sudah. Oke, baik. Terima kasih. Boleh silakan teman-teman yang lain yang barangkali ada yang mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan Bang Niko tadi, boleh langsung aja ditanyakan. Mau raise hand, open mic, maupun di kolom chat boleh banget. Nanti aku bantu bacakan ya. Jangan lupa nanti teman-teman betul banget kita akan ada form. Jadi akan secara gratis dan itu one on one ya. Jadi lebih fokus konsultasi bisnisnya bareng Bang Okin begitu. Ada yang mau ditanyakan kakak-kakak semua terkait apa yang disampaikan sama Bang Niko ini? Oke, ada dari Kak Banu ya. Oke, Kak Banu mau open mic ya? Silahkan. Ya, Oke, silahkan Kak pertanyaannya. iya, selamat malam. Malam. Hmm. Ya, eh, Mas mau tanya terkait dengan apa cara untuk menentukan target pasar. Kalau usaha yang baru-baru itu kan untuk menentukan target pasar itu kan juga belum tentu tepat ya. Nah, gimana caranya kita melakukan validasi bahwa oh pasar kita ini udah cocok nih
atau sudah tepat dengan produk yang kita bikin. Itu Oh, aja dulu sih. Oke. Boleh Kak Niko langsung dijawab aja. Mungkin tadi dari ini. terima kasih Pak Banu untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bagus banget. Nah, jadi untuk menjawab itu sebenarnya kita tetap tadi kita harus tentuin dulu target marketnya itu ke siapa. Jadi ketika ngebuat sebuah produk, kita tentuin dulu siapa yang kita mau tuju. Nah, dari situ memang tadi ada kemungkinan untuk gak match dengan marketnya. Nah, kalau seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakuin? Nah, apa yang harus kita lakukan adalah kalau bisa kita jangan buat dulu produk yang versi sempurnanya. Jadi tadi misalnya kita mau bikin produk eh, misalnya let's say inhaler lah atau misalnya bawang goreng. Nah, misalnya kita mau bikin bawang goreng terus kita mau jual secara packingan. Nah, kita nggak perlu bikin packingan yang bagus-bagus. Kita nggak perlu bikin yang udah bener-bener ready banget buat dijual di pasar. Tapi setelah kita tadi tentuin target marketnya ke siapa, misalnya aku mau, saya mau targetin deh untuk ke misalnya pelajar mahasiswa. Nah, umur berapa, terus kira-kira di wilayah mana? Nah, kasih coba aja tuh sampelnya, sampel dari tadi, misal bawang putih gorengnya. Nah, dari mereka cobain, mereka suka apa enggak? Nah, dari situ, dari jawabannya mereka, kita bisa tahu apakah kita bisa nggak scale up ke target market ke mereka dan apakah harganya masuk apa enggak. Nah, jadi ini bisa antara dua yang dilakukan untuk nguji ini. Jadi pertama adalah dari kita udah nentuin target itu, terus kita bikin tadi produk versi simpelnya, atau biasanya saya bilang itu MVP, minimum viable product. Nah, dari produk versi simpelnya, yang kita keluarin modalnya itu seminim mungkin, kita jualin ke mereka. Nah, jualnya dengan apa? Dengan cara nge-ads, dengan Facebook Ads atau dengan Cloud Kitchen, dengan marketplace, ads mungkin di marketplace itu. Nah, yang beli kita langsung WA, kita ajak ngobrol, gimana rasanya dan lain sebagainya. Nah, dari situ, dari datanya itu kita bisa bikin produknya nanti lebih sesuai sama target marketnya. Jadi kembali lagi nih, kalau misalnya kita udah bikin produk, tapi kita nggak tahu target marketnya yang kita mau tuju, itu juga nggak akan bisa ketemu nih. Market sama produknya nggak akan ketemu. Tapi kalau kita udah tentuin target marketnya siapa, nah kita bisa bikin produk yang sesuai dengan target marketnya. Yang dimana produk itu lebih pasti ada orang yang beli. Karena kan ya jelas mereka selama ini udah interest dan mereka mau beli kan. Kurang lebih seperti itu. Pak Banu mungkin terjawab nggak ya? Oke. Ya, eh boleh boleh nambah dikit nggak Mas? Boleh silakan ada follow up pertanyaan boleh silakan. Ya, nah kalau eh, apa tadi kan terkait dengan target market ya. Nah kalau kita udah dapat nih, ibaratnya eh, siapa yang mau disasar. Nah, gimana ya cara menjangkaunya eh, target market itu ya? Kalau saya kan saat ini kan masih pemasarannya secara offline. Nah, kalau misalkan saya mau testing target marketnya secara online itu, eh, apa ya step-step yang harus dilakukan ya? Oke, nah itu kembali lagi tergantung produknya. Jadi misalnya kalau produknya adalah produknya apa tuh Pak Banu? Boleh tahu? Boleh di-share mungkin? Eh, Kebetulan tadi udah disebut sih bawang goreng. Oh, oh, padahal itu cuma Iya. asal ini doang. Loh. Nah, ya misalnya tadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya produknya itu kan berarti bisa langsung jadi pakai. Nah, asumsinya sekarang berarti target market siapa nih Pak Ban? Kalau sekarang tuh target marketnya sih eh, lebih ke usia apa 28 sampai 45. Terus secara profil apa personanya itu ya ke ibu-ibu ataupun ke karyawan kantoran gitu sih. Oke. Nah, kalau berarti mau secara online itu bisa melalui TikTok Shop atau Shopee.
Shopee, Shopee Shop. Karena kalau tadi mau targetin lebih ke ibu-ibu, itu biasa kan mereka lebih aktivitinya di Shopee ya dan di TikTok. Nah, jadi dari situ udah fokusin aja untuk eh, kenalin produknya di situ dengan cara ya ya otomatis itu harus ada e-commerce activation. Jadi mulai dari produknya, di show-nya seperti apa. Nah, tadi kembali minim minim dulu aja. Nah, terus coba aja iklan kecil-kecilan di situ. Jadi tetap memang untuk kita buat testing target market kita harus keluarin dana seminim mungkin untuk targetin kan tuh bisa disetting tuh nanti kayak ini mau targetin siapa. Oke. Kalau untuk kayak eh, iklannya itu berarti apa namanya? Bayangan saya ya, kalau target marketnya seperti itu lebih baik kalau yang bentuk iklannya itu sifatnya video gitu ya. Benar. Benar ya? Oke. Ya, ya. Saya kebetulan juga nyoba di starter juga tuh untuk bikin videonya. Oh iya. Oh berarti Iya, udah Mas. udah nyobain produk starter ya? Ini baru baru progres. Oh oke oke. Ya mungkin nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Oke, siap-siap. Nanti, Thank you Mas Niko. nanti aku minta tolong Angel untuk kita ngobrol-ngobrol jadwalin. Ya, siap. Terima kasih. Thank you Pak Banu. Oke, thank you Pak Banu lah. Biasa sekali. Ternyata udah berlangganan ya dengan Startna dan tahu juga Startna. Baik. Nah, Bang Okin ada satu pertanyaan lagi nih di kolom chat dari Kak Amanda. Oh, itu di follow up pertanyaan yang tadi ya. Setelah menentukan customer canvas dan lain-lain, lalu menargetkan iklan meta ads. Lalu hal konkret apa lagi yang bisa kita lakukan untuk hit direct market? Nah, Gitu. jadi oke, thank you Missy dan juga thank you Amanda untuk pertanyaannya. Nah, jadi untuk setelah udah nentuin itu semua, itu kan pasti nanti dapat data. Oke. Nah, setelah menentukan itu semua, itu kan nanti akan dapat data tuh. Tadi kembali lagi, eh, dari situ kita ngelihat ternyata yang beli kebanyakan siapa. Nah, yang beli kebanyakan siapa, nanti itu bisa disetting. Bisa disetting produknya lebih lagi. Jadi kita ada webinar sama Yenso ya. Nah, dia itu adalah salah satu orang yang benar-benar nerapin ini. Jadi bisnisnya itu benar-benar nerapin eh, dia ngobrol sama customer. Nah, itu kita nanti ada rekamannya kalau misalnya mau mau nanti kita bisa bantu share. Jadi, apa yang mereka lakuin? Basically yang mereka lakukan adalah ya mereka udah nargetin. Mereka mau jual susu kacang ke orang-orang yang aware akan kesehatan. Jadi mereka benar-benar no perspek, nggak ada pemanis dan juga nggak ada pengawet. Jadi benar-benar sehat. Nah, dari situ apa yang mereka lakukan? Setiap ada yang beli produknya mereka, mereka ajak ngobrol. Benar-benar mereka chat itu satu. Mereka chatin satu-satu. Nah, dari situ tentu ada yang suka, ada yang nggak suka produknya. Nah, apa yang mereka lakuin? Mereka sempurnain produknya dari saran yang dikasih sama customer mereka. Karena kan udah beli. Nah, pertanyaannya, apakah ada nggak customer yang marah-marah? Ya jawabannya pasti ada. Even di starter pun ada gitu. Nah, tapi apa yang kita lakukan nggak apa-apa, kita dengerin aja. Jadi dari marah-marah itu kita nanti bisa dapat kira-kira justru karena mereka marah-marah itu tandanya mereka peduli sama kita. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh kita masih kurangnya itu di sini. Nah, dengan kita masih kurangnya di mana, kita bisa sempurnain itu dan kita bisa lebih ready lagi untuk jual ke market. Tadi dalam case-nya eh, susu kacang yen soya itu, dia bahkan mulai dari resepnya, terus juga dia jualan di mana, itu semuanya dia dapat datanya dari customernya. Karena dia ngajak ngobrol. Dari situ organiknya itu benar-benar mantap banget. Nah, dengan kita ngebikin produk yang sesuai data tadi, otomatis produk yang kita
bikin itu juga nggak asal asal idealisnya kita aja, tapi itu bener-bener customer butuhnya A, customer butuhnya B, kita mungkin nggak bisa serve semua orang, tapi kita bisa nentuin nih yang mana yang bener-bener itu itu bener-bener important banget untuk kita lakuin, dan perubahan itu bener-bener harus kita lakuin di bisnis kita dengan apa tadi, dan tadi yang customer data yang udah dapat dari customer canvas, dan juga kita udah melakukan targeting. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah kita harus tanya, kita harus ajak mereka ngobrol. Aku sampaikan. Oh ya mau nanya boleh nggak? Boleh Kak Vincent, tapi mau make sure dulu Kalau kesehatannya ya. misalnya bisnis hampers itu ya, itu kalau hampers kan emang target marketnya setahu saya tuh untuk hari raya aja ya, seperti Lebaran, Natal, sama Imlek ya. Tapi kalau bukan hari raya juga ada juga tuh yang untuk misalnya untuk wisuda atau untuk pernikahan. Itu yang saya tanyakan itu. Hmm, benar, bisa kok. Jadi ya tergantung tadi. Kan untuk setiap hari raya itu pasti kebutuhan hampersnya juga beda ya. Nah, makanya penting banget untuk menentukan siapa target marketnya, baru bisa nentuin produknya yang mau dijual itu seperti apa. Ya tadi, ya hampersnya kan pasti beda-beda. Hampers untuk Natal, untuk Lebaran itu juga pasti beda. Kayak gitu. Sama ada juga yang untuk Imlek itu ya. Benar. Nah, itu makanya tadi tergantung mau Biasanya sih untuk orang yang biasanya biasanya sih target marketnya itu untuk komunitas sama orang kantoran gitu. Oke, bisa. Jadi ya nggak apa-apa tentuin, justru tentuin dulu dengan tentuin target marketnya, ya udah. Tadi produknya bisa ngikutin target market itu. Nanti untuk jualannya ya bisa tinggal tadi kalau memang misal di komunitas atau di kantoran, nah berarti bisa banyak. Kalau saya lihat tuh di komunitas maupun di perkantoran banyak yang kasih-kasih hampers gitu. Ya, Oke, hmm, oke, oke. Baik, terima kasih Kak Vincent untuk pertanyaannya. Apa sama sih? mau nanya lagi boleh nggak tadi yang tentang kan yang tentang travel itu kan sekarang kan kalau travel sekarang kan target marketnya itu kan untuk untuk corporate ya sekarang ya. Kalau untuk personal tuh sudah susah gitu. Iya, sebenarnya nggak bisa dibilang susah juga sih. Jadi kembali lagi, didetailkan dulu untuk yang kita mau targetin itu siapa. Jadi sebenarnya tadi kembali selalu ada jalan. Misalnya, oke mau travel personal kemana? Misalnya fokus untuk ke Korea aja. Apakah possible apa enggak untuk dijalankan? Possible jawabannya. Tapi tadi harus tentuin dulu siapa target marketnya. Tuh, Pak Vincent. Ya saya sudah paham tadi yang tentang hampers ya. Ya. Soalnya saya lagi coba sih Mm. jalanin hampers itu. Sebelumnya juga saya jalanin travel sih ya. Ya, kalau personal sekarang susah ya orang soalnya kalau saya lihat sih orang pada cari-cari sendiri di tiket.com gitu. Nah, berarti produknya yang dijual bukan itu. Jadi kita jangan memaksakan produknya untuk konsumennya. Tapi kita harus cari tahu konsumennya mau apa, baru produknya ngikutin. Kalau tadi bilangnya tiket.com berarti itu kan pasti tiket pesawat, hotel. Nah, kita jangan jual itu. Kita jualnya ya apa yang mereka susah gitu. Kurang lebih itu sih. Ya sih saya sih. Oke, terima kasih Kak Vincent. Yang tadi Mudah-mudahan bisnis pokoknya hampersnya hampers, lancar ya, Mas. yang Ya, hampers tadi itu pokoknya tergantung target marketnya sih ya. Kalau saya target marketnya itu untuk kelas menengah ya, menengah dan menengah agak maksudnya menengah ke atas ya. Kalau untuk menengah agak menengah ke bawah tuh susah kadang ya. Benar sih. Karena kan tadi kantoran kan. Kalau dia kantoran ya pasti dia at least menengah. Paling biasanya sih kalau target marketnya sih kalau saya lihat tuh orang-orang kantor tuh pada suka bagi-bagi hampers gitu. Atau komunitas-komunitas biasanya suka bagi-bagi hampers ya.
Oke, Iya. baik. Kak Vincent, mungkin bagi teman-teman yang lain masih ada yang mau tanya dari Kak Vincent sudah cukup? Atau Sudah. oke. Mudah-mudahan bisnisnya lancar ya Kak Vincent. Nanti bisa komunikasi lebih lanjut terkait konsultasi bisnisnya khusus nih ada forumnya nanti bersama Kak Niko. Terima kasih Kak Vincent. Sukses selalu untuk bisnisnya. Oke, ada lagi tuh kakak semua yang ingin bertanya? Kalau sudah dicukupkan dari Kak Sumi di sini ada Kak Amanda atau barangkali dari Kak Amanda ada pertanyaan lebih lanjut lagi dari Kak Sumi, Kak Ilma, Kak Pratama, ada Kak Septia di sini, ada Kak Nadia. Kak Nadia juga kemarin bergabung di webinarnya Yang Soya ya. Nah, sekarang juga ikut lagi nih bersama kita di sesi kedua. Ada Kak Apu juga, Kak Banu. Oke, sudah cukup Kak. Oke, thank you Kak Amanda. Mudah-mudahan proses yang dijalaninya ya untuk menjalankan bisnis lancar ya. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan gitu ya, kita bisnis boleh banget hubungi sana untuk kita bisa konsultasi ya secara lebih fokus gitu ya, secara one on one begitu. Oke, teman-teman yang lain ada yang masih mau ditanyakan nih? Sayang banget nih sesinya kalau berakhir karena ini daging banget ya. Teman-teman bisa mencurahkan segala kebingungannya terkait proses bisnis yang sedang kakak-kakak jalani. Oke, sudah bergabung di grup WhatsApp semua kan ini di UM Talk with Expert? Ada yang belum bergabung? Boleh dong jawab di kolom chat nih yang sudah bergabung. Sudah bergabung, Kak? Sudah, oke. Nanti di grup tersebut ya, kita bakal kelola info-info terkait webinar ini, webinar secara online. Jadi tetap stay tune aja ya di WhatsApp kita, di grup itu, di komunitas kita khususnya itu dinaungi oleh komunitas kita yang bernama Startner Connect. Dan di hari Kamis depan akan ada webinar kembali bersama Expire tadi ya, berkaitan dengan budgeting dan keuangan begitu. Jadi harapannya setelah ini kita ada follow up diskusi gitu ya di grup gitu. Apapun hal yang ditanyakan karena kebetulan Kak Niko juga bergabung ya di grup tersebut. Jadi jika masih ada pertanyaan nih setelah webinar nanti, sudah webinar ini langsung saja speak up di grup nanti ada langsung dibalas sama Kak Niko. Begitu ya, kakak-kakak semua. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Kan? Jika sudah cukup, mungkin aku mau ingetin lagi ya buat teman-teman semua yang mau dapetin promo khusus di Desember ini boleh hubungi Kak Angel ya teman-teman. Apa nih promo yang ada di Startnal ini? Nah, kita lihatin lagi ya untuk layar. Oke, di sini ada disambar diskon ya teman-teman untuk yang mau mengelola Instagram manajemennya boleh banget ada potongan harga jauh ya. Ada juga untuk Meta Ads Management ataupun ngelola Instagram dan Meta Ads-nya. Boleh banget hubungi Kak Angel atau email di angel@starter.id ataupun bisa hubungi Instagram gitu. Oke, mungkin sebelum kita ditutup dari Bang Okun ada Bang Niko mau ngasih dulu closing statement atau gimana Bang? Sebelum kita tutup ya. Dari aku cukup misi. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh nanti di share aja untuk formnya, untuk feedback acara kita juga nih, Talk KM. Jadi bisa lebih nanti lebih bagus lagi ke depannya, dan juga bisa lebih menjawab kebutuhan teman-teman pebisnis di sini. Oke, betul Bang. Oke, mungkin aku juga share sekarang ya teman-teman terkait formnya. Oke,
mohon diisi untuk formnya ya. Berarti di sini ada teman-teman yang beruntung ya, yang bisa berkonsultasi langsung bersama Kak Niko di konsultasi bisnis secara one on one begitu. Oke teman-teman, dari aku juga cukup sekian ya. Aku ngasih ada beberapa hal yang mau disampaikan ya terkait apa yang tadi disampaikan Bang Niko, bahwa ternyata mengetahui target market itu sangat penting ya untuk keberlanjutan bisnis kita, dan itulah nilai utamanya gitu. Ketika target marketnya kita sudah tahu, maka strategi-strategi kedepannya juga tidak salah langkah gitu. Makanya harus temui dulu nih titiknya siapa yang akan menjadi target pasar kita gitu. Dengan berbagai tadi ya bisnis kanvasnya, tools yang lainnya gitu ya. Teman-teman bisa perdalam lagi nanti di sesi konsultasi gitu ya. Dan nanti sambil ngasih nih studi kasus bisnis yang sedang teman-teman jalani, nanti dibantu by stepnya begitu. Oke, untuk menutup sesi kita malam ini, kita akan dokumentasikan ya. Boleh silakan kakak-kakak semua untuk open cam ya. Kita abadikan nanti, dan juga nanti akan kita update juga di Instagram kita ya, di startner.id. Nanti akan ada eh, singkatan atau review atau dokumentasi webinar malam ini. Yuk, boleh kita open cam di sini. Ada Kak Vincent tadi sudah open cam, boleh Kak? Kita open kamera lagi. Kak Nadia, Kak Banu, boleh? Oke. Ada lagi yang mau open cam? Kak Sumi, Kak Nadia, ya betul. Siapa lagi di sini? Ada Kak Angel, Kak Ilma, Kak Peggy, Kak Vila. Oke, kita hitung beberapa detik lagi ya. Hitung sampai 5. Jika ada yang belum bisa open cam, nanti ketika di screenshot atau di tag videonya, boleh banget nanti kasih reaction aja ya. Jadi ada reaction love, emoticon gitu ya. Oke, mungkin gini aja ya. Oke, aku hitung sampai 3 ya. Mohon bersiap. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih kakak-kakak semua, Kak Angel, Kak Amanda, Kak Banu, Kak Afri, Kak Nadia, Kak Vincent, Kak Pratama, Kak Vila, Kak Ilma, HP, dan Kak iPhone ini. Nah, siapa? Ini saya sangat apresiasi sekali kehadiran kakak-kakak semua. Mohon maaf apabila selama berjalannya webinar ini terdapat kekurangan, dan mohon diisi. Di situ ada feedback form dan form untuk konsultasi. Jadi silahkan mengisinya. Kami sangat menerima masukan dan kritik untuk kedepannya. Jangan lupa untuk nanti join di hari Kamis. Kita masih ada webinar bersama Aspire di hari Kamis pukul 18.30 ya. Pukul 18.30 kita sudah open Zoom dan akan dimulai. Karena nanti akan ada menarik lainnya, tentunya akan ada hal yang menarik lainnya yang teman-teman bisa ikuti. Selain insight, juga berpeluang juga teman-teman untuk mendapatkan promo-promo atau hal yang bisa meningkatkan bisnis teman-teman. Begitu. Baik, Yang terima lagi kasih untuk malam ini. Zoom-nya itu Kita Zoom tutup free kan aja. berikut. Kalau Zoom untuk berikut free ya. Yes, untuk Zoom berikutnya juga free ya. Untuk Zoom berikutnya juga free. Apa Rabu? Jadi Hari kita Rabu hari Kamis, Bang Vincent, hari Kamis ya. Hari Kamis pukul jam berapa 18.30. ya? 18.30. Baik. Iya, oke. Nanti akan aku reminder lagi di grup ya. Yang penting Kak Vincent ini udah ada di grup. Kita akan ingatkan kembali gitu ya. Oke, terima kasih untuk malam ini, dan terima kasih juga kepada Bang Niko ya untuk malam ini sharingnya dan insight yang luar biasa sekali. Mudah-mudahan ke depannya kita tetap bisa berlanjut ya untuk mengikuti sesi webinar next startner ke depannya, dan ketemu lagi di Bang Niko bersama Bang Niko di sesi konsultasi gitu. Oke, terima kasih untuk malam ini. Sampai jumpa di hari Kamis. Selamat malam dan selamat kembali beristirahat. Yang